Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teknik person-centered yang dikemukakan oleh Carl Ransom Rogers. Carl Ransom Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago, Amerika Serikat. Ia meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1987 akibat serangan jantung. Carl Ransom Rogers adalah anak keempat dari 6 bersaudara, yang mana ia dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan dan menganut aliran Protestan fundamentalisme. Ia kuliah di bidang pertanian di Universitas Wisconsin-Madison. Lalu pada tahun 1924, Rogers masuk ke Union Theological Seminary di New York dalam bidang agama. Kemudian pada tahun 1926, ia masuk ke Teacher College Universitas Columbia untuk mempelajari psikologi klinis dan psikologi pendidikan. Rogers terkenal sebagai tokoh psikologi humanis, aliran fenomenologis eksistensial, psikologi klinis, dan terapis. Pada tahun 1940-an, Carl Rogers mengemukakan konseling non-direktif yang mana ia memberikan alternatif yang kuat dan revolusioner untuk pendekatan direktif dan interpretatif terhadap terapi yang dipraktekkan. Pada tahun 1942, ia menjadi profesor di Universitas Ohio yang kemudian pada saat itu ia menerbitkan buku yang berjudul Counseling and Psychotherapy, Newer Concept in Practice, yang menggambarkan filosofi dan praktik konseling non-direktif. Carl Rogers menentang asumsi yang menyatakan bahwa konselor tahu yang terbaik. Ia juga menentang prosedur konseling seperti nasihat, saran, arahan, persuasi, pengajaran, diagnosis, dan interpretasi. Baginya, konsep prosedur diagnostik ini tidak memadai, merugikan, dan bisa saja disalahgunakan. Ia mengembangkan teorinya melalui buku yang ia tulis, yaitu Client-Centered Therapy, ketika ia menjadi direktur pusat konseling di Universitas Chicago pada tahun 1945. Buku Client-Centered Therapy ini selesai pada tahun 1951. Teknik ini lebih menekankan pada dunia fenomenologis klien, yang mana ia juga mengganti istilah pasien dengan menggunakan istilah klien. Kita masuk bagaimana Carl Rogers memiliki pandangan tentang manusia. Carl Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Manusia dipahami sebagai makhluk hidup atau organisme, sebagai makhluk yang lengkap yang memiliki fungsi fisik dan psikologi. Manusia pada dasarnya positif dan merupakan makhluk sosial. Manusia ini memiliki dorongan untuk menjadi apa yang ia inginkan. Asumsi dasar dari teori humanistik Carl Rogers ini ada dua, yaitu kecenderungan formatif dan kecenderungan mengaktualisasikan diri. Kecenderungan formatif merupakan kecenderungan terhadap semua hal, baik organis maupun anorganis, untuk berkembang dari suatu bentuk yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Sedangkan kecenderungan mengaktualisasikan diri merupakan kecenderungan setiap makhluk hidup untuk bergerak menuju kesempurnaan atau pemenuhan potensial dirinya. Manusia kadangkala menjadi irasional, tidak sosial, destruktif, dan pada saat neurotik tidak berfungsi penuh sebagai manusia. Di dalam teori Carl Rogers, kita juga mengenal medan fenomenal. Medan fenomenal ini merupakan keseluruhan pengalaman internal maupun eksternal. Tiap individu ini melihat dunia melalui medan fenomenalnya sendiri, sehingga perilakunya ini perlu dipahami dari perspektif ini. Dari pernyataan tadi, akhirnya Rogers
membagi struktur kepribadian ini ke dalam sebuah konsep yang disebut juga dengan self-concept atau konsep diri. Self adalah sebuah bagian dari medan fenomenal yang mana ia terdiferensiasi dan terdiri dari pola-pola pengamatan dan penilaian yang sadar akan dirinya. Self terbagi menjadi dua, yaitu real self dan ideal self. Real self berarti sebuah cara bagaimana seseorang ini memandang dirinya dalam perannya, dalam hubungannya dengan lingkungannya. Sedangkan ideal self berarti konsep diri yang meliputi persepsi dan ini bersifat potensial atau individu ini percaya bisa menjadi yang ideal itu. Selanjutnya, Rogers juga memiliki konsep tentang aktualisasi diri yang mirip dengan Maslow, yaitu konsep fully function person. Dalam buku Personality Theories yang ditulis oleh Albert Ellis, yang dimaksud fully function person oleh Rogers adalah pribadi yang diizinkan untuk berkembang dengan penghargaan dan perhatian positif tanpa syarat dan memiliki tingkat harga diri yang tinggi. Fully function person juga memiliki kecenderungan defense yang kecil. Mereka ini terbuka terhadap pengalaman, bisa menerima kemunduran karena memahami kesalahan mereka, bisa mengoreksinya dan bisa tetap bergerak ke depan. Dan selain itu, Rogers juga memberikan karakteristik orang-orang yang masuk ke dalam golongan fully function person. Yang pertama, openness to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman. Orang yang menerima semua pengalaman dengan fleksibel selalu timbul persepsi yang baru. Dengan demikian, ia akan mengalami banyak emosi atau emosional, baik yang positif maupun yang negatif. Yang kedua yaitu kehidupan eksistensial, di mana ada kualitas dari orang yang terbuka terhadap pengalamannya, sehingga ia selalu menemukan sesuatu yang baru. Dan ini selalu berubah dan cenderung menyesuaikan diri sebagai respon atas pengalamannya. Yang ketiga yaitu organisme yang percaya. Mereka percaya kepada diri mereka sendiri karena sebanyak apapun opini dari orang lain akan jarang yang akan mengalihkan fokus mereka. Mereka akan merasa nyaman melakukan segala sesuatu dan mereka akan menjadi lebih produktif. Dan yang keempat yaitu perasaan bebas. Yang mana yang dimaksud ini mereka mampu melakukan sesuatu atau bertindak dengan sadar akan tanggung jawab di balik itu. Mereka juga dapat menentukan pilihan tanpa adanya paksaan. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Mereka selalu bertindak secara spontan, tidak defensif, dan mereka begitu kreatif secara personal maupun secara sosial. Mereka juga bertindak berdasarkan perasaan bebas yang mereka miliki. Mereka selalu bergerak ke depan dan mereka akan secara alamiah membantu orang lain untuk mencapai hal yang sama. Selanjutnya, pembahasan kelompok akan berlanjut kepada topik psikopatologi atau psikopatologi dalam bahasa Indonesia. Apa itu psikopatologi? Psikopatologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala gangguan jiwa yang ada pada manusia. Namun, tidak hanya terbatas dalam itu, tetapi psikopatologi juga membahas tentang proses-proses terjadinya perilaku yang abnormal, atau dalam bahasa Rogers disebut sebagai maladjustment atau kegagalan penyesuaian. Nah, maladjustment atau kegagalan penyesuaian ini dalam prosesnya menurut Rogers bisa terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara konsep diri, self, dengan tindakan yang menyebabkan seseorang atau individu mengalami sebuah hambatan untuk mereka bisa mengekspresikan dirinya atau mengaktualisasikan dirinya atau terhalang menjadi fully function person. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan istilah inkongruen, dan sebaliknya yang menjadi lawan kata inkongruen adalah kongruen. Jadi, inkongruen adalah sebuah keadaan di mana seseorang mengalami
fase adanya gap atau adanya ketidaksesuaian antara real self dengan ideal self. Itu yang kemudian menyebabkan kondisi inkongruensi. Nah, sebaliknya yang dimaksud dengan kongruen adalah keadaan di mana individu ini bisa menerima keadaan real self dan itu sesuai dengan ideal self. Jadi, semakin lebar gap atau jurang pemisah antara real self dengan ideal self, ini yang akan memunculkan perilaku-perilaku yang bisa masuk dalam kategori gejala-gejala perilaku tidak normal yang kita lihat dengan kacamata psikopatologi. Apa itu perilaku-perilakunya? Rogers menyebutnya dengan perilaku-perilaku defense. Ini bentuknya bisa dalam bentuk rasionalisasi seperti subception, kemudian distortion, bahkan sampai denial. Nah, semakin lama individu berada dalam posisi defense seperti itu, maka akan membuat situasi individu semakin parah, individu akan semakin tertekan. Dan kondisi tertekan inilah yang membuat individu semakin jauh dari dirinya yang sejati. Atau ini juga bisa diartikan sebagai bentuk inkongruensi. Dan dalam posisi atau situasi atau keadaan inilah fungsi dan peran konselor harus ada, yaitu untuk mengembalikan pribadi yang inkongruen tadi menjadi pribadi yang kongruen kembali. Selanjutnya, kelompok kami akan melanjutkan pembahasan terkait dengan ciri khas dari pendekatan person center yang disampaikan oleh Rogers. Kelompok kami mengemukakan 4 karakteristik, yaitu yang pertama, karakter dari pendekatan ini atau ciri khas dari pendekatan ini adalah pendekatan ini begitu berfokus kepada tanggung jawab dan kesanggupan dari klien untuk mereka bisa menyelesaikan masalah mereka dan mereka bisa menemukan cara-cara atau solusi untuk menghadapi kenyataan yang sedang mereka alami. Kemudian, ciri khas yang kedua adalah dalam proses terapi ini, klien diberikan kebebasan penuh untuk mereka bisa mengekspresikan diri, untuk mereka bisa mengekspresikan emosi mereka, serta mereka dipercaya untuk mereka bisa menyelesaikan masalah. Ciri khas yang ketiga, pendekatan ini begitu menekankan pada dunia fenomenal dari si klien. Dengan empati dan pemahaman terhadap klien, sang terapis atau konselor ini diharapkan mampu fokus terhadap persepsi, baik itu persepsi diri klien terhadap dirinya sendiri, ataupun persepsi klien terhadap dunianya. Nah, karakteristik yang terakhir adalah prinsip-prinsip dalam psikoterapi ini berdasarkan pada asumsi bahwa kematangan psikologis individu yaitu tergantung atau berakar kepada individu itu sendiri. Maka dari itu, psikoterapi ini bersifat konstruktif, di mana dampak psikoterapeutik yang terjadi atau itu bisa timbul karena adanya hubungan yang terjalin antara konselor dengan klien. Nah, proses atau dampak yang konstruktif ini itu tidak bisa terjadi apabila klien melakukan hal-hal itu sendiri. Maka dari itu harus ada hubungan yang baik antara konselor dan klien. Selanjutnya, setelah kita memahami dan mengetahui apa yang menjadi karakteristik atau apa yang menjadi ciri khas dari pendekatan person center, kita akan melanjutkan pembahasan tentang apa sebenarnya peran dan fungsi konselor dalam pendekatan kali ini. Nah, dalam pendekatan person center, konselor ini berfokus untuk membantu dan mengarahkan konseli agar konseli bisa mengekspresikan dirinya secara penuh dan secara bebas begitu. Untuk akhirnya konseli bisa jernih dalam melihat permasalahan dan bisa menemukan solusi bagi setiap permasalahan yang sedang dia hadapi. Dalam kata lain, ini konselor berfungsi sebagai seseorang yang memfasilitasi konseli agar konseli bisa menjadi individu yang berfungsi secara penuh, atau dalam konsep Rogers kita kenal dengan fully functioning person. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konselor ini berfungsi dan berperan sebagai orang yang mampu memberikan unconditional positive regards dan mampu memberikan unconditional acceptance kepada konseli. Yang ketiga, konselor juga memiliki fungsi bagi konseli untuk hadir dan benar-benar fokus kepada pengalaman-pengalaman yang sudah ada dalam diri konseli. Kemudian yang terakhir, menjadi peran dan fungsi konselor adalah konselor dalam pendekatan person center ini berfungsi sebagai terapis, sekaligus sebagai instrumen, dan sekaligus sebagai katalisator perubahan dalam diri konseli.
Ya, kita masuk ke dalam sikap konselor. Nah, sikap konselor yang pertama yaitu acceptance, yang artinya konselor ini dapat menerima klien dengan segala permasalahannya secara netral. Itu yang pertama. Yang kedua, congruence, yang artinya konselor harus sesuai perkataan dan perbuatannya serta konsisten. Yang ketiga yaitu understanding. Konselor ini harus memahami klien dengan cara empati. Yang keempat yaitu non-judgmental, dalam artian bahwa konselor ini tidak mengevaluasi dan juga tidak menghakimi klien. Itu sikap dari konselor. Proses konseling. Kondisi hubungan yang dapat membantu perubahan kepribadian klien antara lain yang pertama adanya hubungan psikologis antara konselor dengan klien. Yang kedua adanya pernyataan ketidaksesuaian oleh klien. Yang ketiga adanya pernyataan kesesuaian oleh konselor. Yang keempat adanya kepercayaan konselor kepada klien dan pemahaman yang empatik dari konselor terhadap klien. Yang terakhir yaitu adanya persepsi klien terhadap konselor mengenai kepercayaan dan juga pemahaman empatik. Nah, di sini ada 3 fase. Fase yang pertama yaitu pengalaman akan meredakan ketegangan, dalam artian ketika klien ini datang kepada konselor. Nah, konselor ini akan memberikan kebebasan kepada si klien untuk menceritakan pengalamannya atau permasalahannya atau fenomenal kliennya, supaya pada saat proses konseling ini berjalan meredakan ketegangan gitu. Nah, yang kedua yaitu adanya pemahaman diri atau self understanding. Nah, pemahaman diri ini berfokus kepada si klien yang memiliki persoalan atau masalah. Nah, yang ketiga perencanaan kegiatan selanjutnya. Nah, di sini dikembangkan lagi, dalam fase ini dikembangkan lagi menjadi 12 langkah. Langkah yang pertama yaitu individu datang sendiri kepada konselor untuk meminta bantuan. Jadi ketika klien datang kepada konselor, itu tandanya bahwa klien ingin meminta bantuan. Nah, penentuan situasi yang cocok untuk memberi bantuan oleh konselor. Nah, situasi di sini menjadi hal penting juga dalam melakukan proses konseling, yaitu kenyamanan dari klien dan juga konselor. Nah, yang ketiga konselor menerima, mengenal dan memperjelaskan perasaan negatif klien. Nah, di sini tuh kayak konselor itu menerima apa yang menjadi permasalahan dari klien dan menerimanya secara netral juga. Nah, selanjutnya konselor memberikan kebebasan klien untuk mengemukakan masalahnya. Ketika klien datang kepada konselor dan konselor ini menerima permasalahan dari klien. Nah, disinilah klien menjelaskan apa yang menjadi permasalahannya. Nah, selanjutnya apabila perasaan negatif itu telah dinyatakan seluruhnya secara berangsur-angsur, timbullah perasaan positif. Jadi ketika klien menyampaikan perasaan negatifnya kepada konselor, nah disitulah permasalahan itu dapat terarah dari si klien, dalam artian yang awalnya klien ini memiliki perasaan negatif, lambat laun dia akan merasakan perasaan yang positif karena telah meluangkan atau mengeluarkan, mengekspresikan permasalahannya itu kepada konselor. Nah, konselor menerima, mengenal dan menjelaskan. Ya sudah, pada diri klien timbul pemahaman diri. Nah, ketika konselor ini sudah mendengarkan, sudah memberikan perhatiannya kepada klien, nah disinilah klien merasa bahwa dia sudah paham dengan dirinya gitu. Selanjutnya pemahaman yang jelas pada diri klien kemungkinan menentukan kepuasan dan terbuat. Nah, kepuasan ini gimana ya? Ketika klien sudah menceritakan permasalahannya dan konselor ini memberikan tanggapan yang hangat kepada klien, dan pada saat klien diberikan kebebasan, disitulah klien merasakan bahwa dia memahami dirinya, dia tahu dirinya gitu. Sehingga di sini dia merasa kepuasannya. Yang kesembilan, dimulai inisiatif pada diri klien untuk melakukan perbuatan yang positif. Ketika klien sudah menyadari, sudah memahami dirinya, maka ia akan bertindak secara positif gitu.
Ya, yang ke-10 adanya perkembangan lebih lanjut pada diri klien tentang self, tentang dirinya. Jadi ada ketika melakukan perbuatan yang positif, klien ini eh, akan kita lihat atau konselor lihat perkembangannya lebih lanjut, apakah dia sudah benar-benar memahami dirinya atau belum. Nah, selanjutnya timbullah perkembangan tindakan positif dan integratif pada diri klien. Yang ke-12, klien secara berangsur-angsur merasa tidak membutuhkan bantuan lagi. Nah, ketika klien ini sudah benar-benar memahami dirinya, sudah memahami apa yang ia lakukan, maka secara tidak langsung si klien ini sudah tahu bahwa dia tidak membutuhkan lagi konselor. Dia sudah berhasil untuk menentukan makna hidupnya dan fungsinya, kondisinya saat ini. Inilah proses dari konseling. Masuk ke dalam teknik konseling. Teknik konseling yang pertama yaitu rapot. Membuat pendekatan dan hubungan yang baik agar proses terapi dapat berlangsung dengan lancar. Dalam artian antara konselor dengan klien ini harus membangun hubungan atau relasi atau pendekatan yang baik supaya proses terapi atau pada saat proses konseling itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua klarifikasi. Usaha konselor untuk menjernihkan serta meminta konseli untuk menjelaskan hal-hal yang dikemukakan kepada konselor. Nah, ketika klien datang kepada konselor, maka konselor akan mempersilahkan si klien untuk menjelaskan masalahnya kepada konselor. Nah, yang ketiga, refleksi. Usaha konselor untuk memantulkan kembali hal-hal yang telah dikemukakan konseli, dalam artian memberikan kesempatan konseli untuk dapat mengeksplor masalahnya. Nah, maksudnya ketika klien datang kepada konselor dan telah menyampaikan permasalahannya, disinilah konselor untuk dapat mengeksplor masalahnya tersebut. Yang selanjutnya, free expression. Nah, memberikan kebebasan kepada klien untuk berekspresi terutama kepada emosinya. Jadi saat klien datang kepada konselor, klien diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dan meluangkan emosinya kepada si konselor. Nah, selanjutnya yaitu silent. Nah, di sini konselor itu diam dan mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari klien serta menindaklanjuti dan mempertimbangkan pengalaman klien. Dalam artian konselor ini diam mendengarkan apa yang menjadi permasalahan klien dan juga menindaklanjuti apa yang akan konselor lakukan. Nah, yang terakhir yaitu transference. Dalam artian antara klien dengan konselor ini menjadi ketergantungan gitu. Kita masuk ke dalam kelebihan pendekatan client center. Yang pertama yaitu pemusatan kepada klien dan bukan kepada konselor. Dalam artian keberhasilan, kegagalan saat proses konseling itu terjadi itu tergantung kepada klien, karena klien merupakan titik utamanya atau titik fokus utamanya yaitu klien yang memiliki permasalahan. Yang kedua yaitu identifikasi dan hubungan konselor sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Nah, maksudnya di sini antara konselor dan juga klien itu harus memiliki hubungan atau pendekatan yang baik supaya proses konseling itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat merubah perilaku dari klien. Nah, selanjutnya, lebih menekankan pada sikap terapi dan daripada teknik. Nah, pada saat konselor dan klien ini melakukan proses konseling, maka disitulah sikap terapi lebih dominan daripada daripada teknis. Jadi lebih kepada sikap terapisnya daripada ke teknisnya. Nah, selanjutnya penekanan emosi, perasaan dan afektif dalam konseling. Nah, di sini klien diberi kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dan juga meluangkan emosinya kepada si klien. Nah, selanjutnya menawarkan perspektif yang lebih up to date dan optimis. Dalam artian, konselor ini memotivasi klien dan juga mendorong klien untuk keluar dari permasalahannya. Selanjutnya, klien memiliki pengalaman positif dalam terapi ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam artian antara konselor dengan klien
saat melakukan proses konseling tersebut selesai, disinilah klien akan merasakan atau mengalami pengalaman positif dalam terapi ketika antara klien dan konselor ini dapat membangun relasi dengan baik dan fokus menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya yaitu klien bisa menjadi diri sendiri. Dalam artian di sini pada saat klien datang kepada konselor dan konselor memberikan atau memberikan kesempatan, kebebasan kepada konselor untuk dapat mengekspresikan dirinya secara penuh, dan mereka disambut dengan hangat oleh konselor, didengarkan apa yang menjadi permasalahannya dan juga tidak menghakimi. Disinilah klien merasakan bahwa dia bisa menjadi dirinya karena dia dapat mengeluarkan segala emosinya, dapat mengekspresikannya, dan dia merasa bahwa dirinya itu didengar dan juga tidak dijustifikasi atau dihakimi. Selanjutnya yaitu pendekatan client center, menyajikan kepada klien umpan balik langsung dan khas dari apa yang baru dikomunikasikannya. Jadi ketika konseling berlangsung, nah disitulah ada umpan balik antara konselor dan klien. Nah yang terakhir yaitu terapis bertindak sebagai cermin, merefleksikan perasaan-perasaan kliennya yang lebih dalam. Jadi proses terapis ini lebih kepada klien yang memiliki masalah untuk dapat bercermin atau merefleksikan dirinya dan menemukan makna hidupnya serta kefungsiannya dalam kehidupannya dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Inilah kelebihan dari pendekatan client center. Kelemahan pendekatan client center yang pertama yaitu sulit bagi konselor untuk bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal. Dalam artian konselor ini sulit untuk menerima permasalahan dari klien secara netral dalam situasi hubungan interpersonal. Nah yang kedua yaitu terlalu menekankan pada aspek afektif, emosional, perasaan sebagai penentu perilaku, tetapi melupakan faktor intelektif, kognitif, dan juga rasional. Dalam artian di sini konselor memberikan kebebasan kepada klien untuk meluangkan emosinya, meluangkan ekspresinya, dan bahkan memperasaannya sebagai penentu perilakunya. Namun konselor ini lupa untuk menekankan faktor intelektif, kognitif, dan rasional dari klien. Nah, selanjutnya yaitu tujuan seharusnya ditentukan oleh klien, tapi kadang-kadang ditentukan atau tergantung kepada konselor dan klien. Nah, di sini tujuan seharusnya itu ditentukan oleh si klien. Namun kadangkala konselor ini juga ikut serta dalam penentuan tujuannya. Nah, inilah kelemahan dari pendekatan client center.